Pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu mengenai tahapan pelaksanaan PPK dalam jabatan tahun 2023 yang nanti akan berlaku bagi teman-teman yang sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B. Jadi dari teman-teman untuk yang sasaran kategori B, di sini nanti ketika kita klik tombol ajukan berkas, maka sama halnya untuk mekanisme ini nanti akan dimulai. Dan juga untuk peserta kategori A ini nanti juga demikian, kita melakukan konfirmasi PPK dalam jabatan 2023. Dan nanti kesemuanya akan dimulai sehingga nanti kita bersiap untuk ikut alur terbaru PPK dalam jabatan tahun 2023. Kira-kira tahapan mulai dari awal sampai dengan akhir bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk sasaran PPK dalam jabatan tahun 2022 untuk yang tahap 2 ini dibagi ke dalam dua kategori ya, yaitu untuk kategori A itulah teman-teman yang mana di sini sudah pernah melakukan registrasi dan juga verbal namun belum lulus seleksi akademik. Kemudian untuk yang kategori B ini adalah teman-teman yang memenuhi persyaratan sesuai dengan data dapodiknya hasil cut off tertanggal 12 Mei 2023, hasil dari pemutakhiran data calon peserta PPG ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kategori B sampai saat ini nggak terundang, berarti ada masalah ketika dulu dilakukan pemutakhiran data guru. Nah selanjutnya di sini terkait tentang registrasi. Nah registrasi untuk kategori A ini kita tinggal konfirmasi bidang studi saja dikarenakan ada perubahan nomenklatur ya pada linearitas ijazah. Kemudian untuk yang kategori B ini adalah teman-teman melakukan registrasi baru atau pendaftaran untuk nantinya ikut seleksi administrasi. Terkait tentang tutorial bagaimanakah cara daftar untuk PPK 2023 untuk kategori A dan juga kategori B sudah saya sediakan pada kartu video ini, silahkan teman-teman cek dan juga cermati. Selanjutnya di sini terkait tentang seleksi administrasi, maka di sini teman-teman untuk kategori A ini adalah ikut seleksi administrasi ulang jika nantinya ini kita mengubah bidang studi ya dari yang sebelumnya. Kemudian untuk teman-teman kategori B ini nanti wajib ikut seleksi administrasi di tahun ini. Kemudian untuk jumlahnya semakian ini untuk yang kategori A, dan untuk yang kategori B ini adalah ada sekitar 564 ribuan teman-teman. Nah selanjutnya untuk tahapan berikutnya apa? Kemudian untuk jadwal pelaksanaan dari teman-teman yang kategori A dan juga kategori B ini adalah pembagian jadwalnya seperti yang tertera pada surat edaran sebelumnya. Yang mana di sini dari hasil pemutakhiran data dapodik tanggal 12 April sampai 12 Mei kemarin, maka di sini teman-teman yang kategori B ini adalah mendapat undangan PPG ya. Ini adalah mulai dari tanggal 30 sampai 11 Mei ini harus sudah submit atau klik ajukan berkas. Kemudian kategori A ini nanti dimulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni. Jangan sampai teman-teman yang kategori A ini terlewat ya, jangan sampai nggak login ke akun CPKB sehingga nanti kita nggak bisa ikut lagi ya untuk PPG di tahun ini. Selanjutnya nanti untuk verifikasi dan validasi berkas ini adalah tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli. Kemudian perbaikan berkas bagi teman-teman yang nanti tolak perbaikan ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkasnya yaitu sampai dengan tanggal 28 Juni. Sedangkan untuk pengumuman finalnya ini adalah nanti di tanggal 5 Juli 2023. Nanti kita akan dinyatakan apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah kita ini tidak lulus seleksi administrasi. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan informasi terbaru terkait tentang tahapan umum PPK di tahun 2023 teman-teman. Yang mana di sini kurang lebihnya sama dengan di tahun sebelumnya untuk tahapan umum PPK 2023. Jadi di sini dimulai ini adalah mulai pendaftaran ya teman. Mulai pendaftaran baik itu dari pelamar kategori A maupun juga B. Di sini melakukan registrasi dan juga verifikasi peserta. Nah untuk registrasi ini diperuntukkan bagi teman-teman yang masuk dalam kategori sasaran B ya, yaitu yang ikut seleksi administrasi. Nah kemudian di sini dilakukan verifikasi peserta. Ini adalah dicocokkan antara data kita di Dapodik dengan berkas yang nantinya kita upload. Makanya di sini kita perlu harus mencermati ya dari segala berkas yang kita upload, kemudian juga isian biodata dan juga data lainnya yang kita isikan. Sehingga nanti di sini tahapan berikutnya setelah kita melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta, nanti kita ikut seleksi administrasi. Pada bagian seleksi administrasi nanti akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu
ajuan berkas disetujui, kemudian yang kedua ini adalah ajuan berkas ditolak perbaikan, yang ketiga ini adalah ajuan berkas ini ditolak permanen. Kalau misalkan kita perbaikan, ini nanti kita bisa diperbaiki dan nanti kita bisa lulus. Kalau misalkan kita nggak lulus tolak permanen, ya nanti kita nggak bisa ya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah selanjutnya setelah nanti teman-teman di sini lulus seleksi administrasi ya, pada bagian seleksi administrasi setelah kita lulus nantinya teman-teman akan ada masuk tahapan ini, yaitu verifikasi dan juga validasi lagi. Kemudian nanti akan diplotting untuk teman-teman ikut seleksi akademik. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya apakah yang sasaran kategori A atau mungkin sasaran kategori B apakah nanti ikut pretest PPG atau tidak, maka jawabannya di sini dijawab pada poin yang keempat, yaitu semuanya baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B nanti wajib ikut seleksi akademik ya. Nah seleksi akademik itu adalah sama halnya dengan pretest PPG teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sebuah perlakuan pembelajaran, misalkan kita kan sebagai guru ya, nah itu ada yang namanya tes potensi awal atau pretest PPG, kemudian yang akhir itulah post test ya teman. Nah pretest PPG itu adalah sebuah ujian yang diberikan kepada calon peserta PPG. Kemudian kita kalau lulus nanti kita ikut PPG, kalau misalkan nggak lulus ya sudah gitu ya, nunggu tahun depan. Nah setelah teman-teman ikut pretest PPG lulus, kemudian ikut PPG, setelah itu nanti di akhirnya ada post test PPG. Post test itu yang dinamakan UKM PPG ya. Nah nanti setelah dari verifikasi dan validasi kita nanti ikut seleksi akademik yaitu pretest PPG. Selanjutnya nanti yang lulus di sini akan diumumkan ya pada pengumuman hasil seleksi akademik ini. Kalau misalkan teman-teman nanti lulus pretest PPG atau lulus seleksi akademik, maka berikutnya di sini kita akan diplotting ya ke LPTK. Dari Kemdikbudristek nanti akan memplotting kita nanti akan ditempatkan di LPTK mana. LPTK itu apa? LPTK itulah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru teman-teman. Nah kalau misalkan saya dulu plottingnya itu adalah di Universitas Muhammadiyah Malang ya, kemudian teman saya ada yang di UHAMKA, kemudian ada yang di UM dan sebagainya. Nah dari hasil seleksi akademik nanti kita akan diplotting ke LPTK, diberangkatkan PPG. Selanjutnya nanti setelah diplotting apakah kita nanti mau apa enggak ditempatkan di LPTK tertentu, maka di situ nanti kita harus melakukan konfirmasi kesediaan. Untuk konfirmasi kesediaan caranya bagaimana, tampilannya seperti apa, silahkan cek ya pada playlist tutorial pendidikan profesi guru. Kemudian setelah kita bersedia melakukan konfirmasi kesediaan, berikutnya nanti kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG. Nah kalau misalkan kita sudah ditetapkan, maka nanti kita melakukan lapor diri. Nah kita melakukan lapor dirinya kemana? Lapor dirinya ke LPTK, di mana kita di plotting ini ditempatkan, karena kita sudah konfirmasi kesediaan kan, kita bersedia. Setelah kita lapor diri, maka teman-teman nanti akan langsung menjadi mahasiswa PPG, yaitu penjadwalan dan juga pengkelasan. Kita dimasukkan ke kelas mana, jadwal PPG kita itu nanti kapan, maka nanti dari LPTK inilah yang nantinya akan memberitahukan kepada kita teman-teman. Kemudian nanti akan dilakukan sinkronisasi LMS atau Learning Management System yang ada di SIM PKB kita, disesuaikan dengan LPTK yang kita ikuti. Selanjutnya teman-teman nanti mengikuti pembelajaran dan juga penilaian. Kemudian setelah itu ujian akhir itu nanti adalah UKM PPG ya, uji kompetensi mahasiswa PPG, terdiri dari dua. Yang pertama ada UKIN, yang kedua ini ada yaitu UP. Untuk UKIN itu ada dua, yaitu ada UKIN portofolio, yang kedua ada UKIN praktik pembelajaran. Terkait tentang contohnya bagaimana, cara uploadnya gimana, cara daftarnya gimana, silahkan cek ya pada playlist tutorial pendidikan profesi guru. Kemudian UP, nah ini teman, ini maksud dengan post test ada tiga ini ya. Inilah UP, yaitu uji pengetahuan. Nanti ada passing grade harus dipenuhi kalau misalkan teman ingin lulus. Nah berikutnya kalau misalkan kita lulus semuanya dari ujian ini, maka nanti kita bisa cek lulusan kita di UKM PPG Kemdikbud.go.id. Setelah itu nanti kita menerima penerbitan NRG atau nama registrasi guru, kita dapat serdik. Setelah itu nanti selesai, teman-teman nanti dapat serdik dan berhak untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru. Nah, mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru dikarenakan kita lulus PPG dan dapat serdik, ini sangat nikmat sekali teman-teman untuk rasanya ya. Jadi kalian akan mendapatkan gaji 2 kali lipat, sehingga di sini dalam proses ini upayakan teman-teman mengupayakan untuk yang maksimal ya, supaya nanti teman-teman bisa ikuti
seluruh prosesnya, kemudian nanti bisa lulus tepat waktu, dan juga kita mendapatkan serdik dan mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi. Oke, saya rasa demikian terkait tentang tahapan PPG tahun ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Semoga lulus semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.